Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita buka buku tematik 3, subtema 3 tentang cintailah lingkungan kita. Manfaat lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal. Jika lingkungan asri, bersih, dan sehat, kita akan betah tinggal di dalam lingkungan itu. Sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, gersang, dan tidak sehat, kita tidak akan betah tinggal di sana. Wabah penyakit biasanya terjadi pada suatu lingkungan yang sehat. Maka itu, mari kita menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih, terjauh dari wabah-wabah penyakit. Cara menjaga lingkungan. Lingkungan dapat terjaga dengan alami jika kita bersama-sama menjaganya dengan cara yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, menanam kembali hutan yang sudah gundul, mencari ikan dengan cara tradisional, tidak menggunakan bahan peledak. Kita mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, maka kita pun akan memperoleh hak-hak yang kita harapkan dari lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, yang akan terjadi lingkungan kita akan terjadi bencana seperti longsor, kebakaran hutan, dan banjir yang dapat merugikan kita yang tinggal di lingkungan tersebut. Pemanfaatan lingkungan, sumber daya alam. Lingkungan perlu dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak ada tanah yang terlantar. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Di negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi petani pedesaan. Mengapa demikian? Karena tanah adalah tempat mencari nafkah bagi penduduk pedesaan. Memanfaatkan lahan yang kosong. Menanam tanaman yang sudah lama tidak diolah akan membuat tanah menjadi subur kembali. Banyak jenis tanaman yang dapat kita tanam di pekarangan rumah atau di lahan yang terbatas seperti rimpang-rimpangan. Jahe. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang penting. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain untuk bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan dapat memberi efek rasa hangat dalam perut. Selanjutnya, ada kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan untuk obat berbagai macam penyakit antara lain antimikroba, pencegah kanker, mengatasi MAG, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, antioksidan, mengatasi rasa mual, pembalut luka, juga mengatasi rasa gatal-gatal pada kulit. Selanjutnya, ada kencur. Kencur memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo.
Selain tanaman rimpang-rimpangan, tanaman sayur dan buah juga bisa kita tanam di lahan yang sempit seperti pekarangan rumah, karena tanaman ini termasuk tanaman toga atau tanaman obat keluarga seperti seledri. Seledri dapat digunakan sebagai bahan lalapan, dapat juga kita manfaatkan sebagai obat herbal. Kegunaannya untuk mengatasi banyak penyakit seperti asma, kencing manis, sendi, rematik, dan mata kering. Ada lagi belimbing. Belimbing, buah ini banyak sekali mengandung vitamin C, sehingga banyak diolah sebagai bahan minuman. Juga bisa dimakan langsung dengan cara seperti memakan buah biasa. Berikutnya, tanaman kangkung. Kangkung adalah sayuran yang ditanam sebagai bahan makanan. Perlu kita ketahui, kangkung bisa mengobati saraf lemah, migrain, wasir, sembelit, insomnia, cacar air, dan masih banyak lagi penyakit yang dapat disembuhkan oleh sayuran ini. Selanjutnya ada daun pepaya. Daun pepaya dapat mencegah kanker. Daun pepaya juga dapat dimanfaatkan untuk mengontrol tekanan darah serta dapat mengobati demam. Tanaman ini tentu kalian tahu, yaitu daun sirih dan jambu biji. Daun ini banyak ditemui di lingkungan kita. Daun sirih banyak sekali kegunaannya, antara lain untuk mengobati batuk, sariawan, bronkitis, jerawat, demam berdarah, asma, gusi bengkak, dan masih banyak lagi. Ada lagi daun jambu biji. Daun jambu biji bisa menanggulangi masalah diare. Yang terakhir ada kayu manis dan jeruk nipis. Kayu manis. Kayu manis adalah rempah-rempah secara turun-temurun sebagai bumbu masakan. Selain itu, kayu manis juga bermanfaat sebagai obat radang sendi. Yang terakhir ada jeruk nipis. Buah yang cantik ini kita ketahui banyak sekali terkandung di dalamnya vitamin C dan asam sitrat. Jeruk nipis dapat mengobati influenza, vertigo, radang tenggorokan. Itulah tadi berbagai macam tanaman yang dapat kita manfaatkan di lahan yang sempit seperti pekarangan rumah. Kesimpulannya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Yang kedua, lahan yang sempit seperti pekarangan rumah dapat kita manfaatkan untuk ditanami tanaman toga seperti rimpang-rimpangan. Juga tanaman sayur dan buah lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat keluarga. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini 4.3 subtema 3. Semoga dapat menambah ilmunya ya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.